Beruntung, Mu Chen mendapatkan perawatan dari beberapa aliansi seribu besar untuk dapat menerobos penguasa surgawi tahap ilahi Flash. Dia mendapatkan warisan dari tubuh Kaisar Primordial, yang hanya Mu Chen dapat menyerapnya karena kekerasannya. Klan kuno Budur dan klan kuno Roh Agung, menyumbangkan tubuh agung primitif untuk menguatkan Ki Trinity. Di sisi lain Xiao Yan dan Lin Dong bersama aliansi melacak keberadaan jejak dewa jahat yang sedang memulihkan diri. Serangan Iblis. Saat pertempuran berkecamuk, perjuangan terus berlanjut. Di kedua sisi, jumlah korban meningkat. Dalam sebulan, perbatasan seribu dunia besar menjadi seperti blender besar, terus-menerus menghancurkan orang. Kekuatan tertinggi dari dunia seribu besar dan ras ekstrateritorial sangat banyak, seperti prosesi semut yang tak ada habisnya. Ketika orang-orang di depan terbunuh, mereka yang berada di belakang mereka bergerak maju untuk mengambil posisi. Bahkan penguasa surgawi tampak tidak berdaya dalam menghadapi pertempuran yang begitu sengit. Setiap hari, penguasa surgawi dan kaisar iblis surga yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Ini adalah kebrutalan perang. Namun, tidak ada pihak yang berniat menghentikan pertempuran, karena kedua belah pihak masih berselisih satu sama lain. Satu pihak ingin mengambil alih dunia seribu besar untuk menjadikannya tanah air baru mereka, sementara pihak lain ingin melindungi dunia yang sekarang mereka klaim sebagai tanah air mereka. Karena ini masalahnya, satu-satunya solusi adalah bertarung sampai mati, hanya memungkinkan satu pihak untuk bertahan dan mengklaim ini sebagai tanah air mereka. Saat ini, pertempuran di garis depan semakin parah. Bahkan wilayah dalam dari seribu dunia besar dilemparkan ke dalam kekacauan dan tidak dapat menikmati kedamaian sesaat. Wilayah dalam dari dunia seribu besar, di luar langit benua. Langit tiba-tiba terkoyak, sementara energi iblis yang sangat besar berputar keluar. Kemudian, teriakan iblis bergema di daerah itu saat beberapa bayangan iblis berlari melintasi langit. Dong, dong, saat bayangan iblis muncul di langit, suara denting keras bergema di seluruh benua. Beberapa bayangan dari benua melonjak ke langit, lalu menatap dengan takjub pada kelompok iblis yang tiba-tiba muncul. Membunuh mereka, buatlah seribu dunia besar mengalir dengan darah. Iblis berteriak dengan nada kejam, sementara sekelompok bayangan iblis berputar-putar menuju benua. Hentikan mereka, kirimkan sinyal untuk meminta bala bantuan. Beberapa orang berteriak, sementara semua kekuatan tertinggi di benua itu melesat ke langit dan energi spiritual yang agung menyebar ke seluruh area. Dalam menghadapi situasi yang begitu mengerikan, semua kekuatan di benua itu harus mengesampingkan dendam mereka dan bergabung untuk melawan musuh mereka. Ledakan, ledakan, kekuatan teratas dari seribu dunia besar dan ras ekstrateritorial sangat menakjubkan. Ketika mereka bertarung satu sama lain, fluktuasi kekerasan meledak ke segala arah. Seluruh benua segera menjadi kacau. Pada saat yang sama, retakan muncul di dunia seribu besar saat ruang itu terkoyak. Banyak kekuatan top dari ras ekstrateritorial berlari ke dunia seribu besar, mencoba menciptakan kekacauan lebih lanjut. Dengan demikian, wilayah dalam dari dunia seribu besar dilemparkan ke dalam perangnya sendiri juga. Banyak orang berdiri di sebuah istana yang menjulang tinggi saat perlombaan ekstrateritorial menyerbu wilayah dalam dari seribu dunia besar. Semuanya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat layar di udara, karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa benua telah diserang oleh ras ekstrateritorial. Tim patroli, dengarkan, kumpulkan tim Anda dan singkirkan perlombaan. Ekstrateritorial dari belakang, seorang penatua dengan rambut putih berteriak. Saat ini, dua orang sedang berdiri di depan aula, terlihat cukup muram. Yang berdiri di depan adalah seorang penatua, yang memiliki rambut putih, dan yang lainnya adalah pria yang sangat tampan. Tatapan mereka tajam saat mereka melihat orang-orang di sekitar mereka. Meskipun semua orang di aula adalah kekuatan tertinggi di dunia seribu besar, tidak satupun dari mereka menunjukkan ketidaksenangan ketika mereka diperintahkan oleh dua pria, yang saat ini sedang memberikan instruksi kepada mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah guru Kaisar Api, dan yang lainnya adalah saudara angkat leluhur bela diri. Tak perlu dikatakan, kedua pria ini menikmati status yang sangat tinggi. Mereka tidak lain adalah Yao Chen dan Lin Diao. Saat ini, mereka telah mengambil posisi panglima dan wakil komandan dan telah ditugaskan untuk menjaga sayap sehingga sisa pasukan dapat fokus menangani musuh di garis depan. Kaisar Perang Surga Barat akan menjadi kapten tim utama.
Anda akan menuju ke wilayah barat daya, kata Lin Diao. Kaisar Perang Surga Barat memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya, saya akan melakukan itu." Tim kedua, tim ketiga, di bawah instruksi Yao Chen dan Lin Diao, tim mulai terbentuk dengan cepat, mengumpulkan anak buah mereka dan dengan bantuan transfer spiritual Arais. Setelah mereka semua diperhitungkan, mereka bergegas menuju daerah di mana ras ekstrateritorial menciptakan masalah paling besar. Tim nomor 30, Yao Chen melihat pada 3 wanita di aula dan berkata, Luo Li akan menjadi kapten, sedangkan Xiao Xiao dan Lin Jing akan menjadi wakil kapten. Kumpulkan orang-orangmu dan menuju ke wilayah barat laut. Setelah Anda sampai di sana, usir setan-setan itu. Petik 2. Iya, Luo Li berteriak. Saat dia memegang pedang di tangannya, wajahnya yang halus bersinar dan bersinar. Banyak dari kekuatan puncak yang masih berada di aula diam-diam meliriknya. Mereka benar-benar terpesona olehnya. Bagaimanapun, dia adalah wanita luar biasa, yang memikat semua orang. Namun, sayang sekali dia sudah menemukan seseorang untuk dicintai. Saat Xiao Xiao dan Lin Jing menangkupkan tinju mereka dan menunggu untuk menerima instruksi mereka tampak bersemangat. Rupanya, mereka sudah lama menunggu momen ini. Ketiga wanita itu tidak menunda-nunda, tetapi segera mengumpulkan 100 kekuatan tertinggi dan menuju ke wilayah yang paling dilanda setan. Mereka tahu bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pertempuran epik. Saat Luo Li memimpin timnya menuju perang, suara pertempuran dan pembunuhan memenuhi seluruh area. Bayangan iblis mengamuk di sekitar, mengepung kota-kota dan menyerang mereka terus-menerus. Daerah itu berlumuran darah. Pasukan ras ekstrateritorial di daerah ini dipimpin oleh 3 kaisar iblis, kata Luo Li sambil melihat sekelilingnya. Dia telah memilih kekuatan tertinggi terkuat dalam perlombaan ekstrateritorial, yang saat ini menyerang benua itu. Dia kemudian menoleh untuk melihat Lin Jing dan Xiao Xiao dan berkata, kita akan menangani sendiri ketiga kaisar iblis. Biarkan orang-orang kita yang lain berpencar untuk membantu mempertahankan kota. Petik 2. Baik, Lin Jing segera mengangguk, sementara ekspresi dingin muncul di wajah Xiao Xiao. Iya, anggota tim lainnya segera menanggapi serempak. Bertindak sekarang. Setelah Luo Li meneriakkan perintah ini, 100 bayangan segera keluar. Pada saat yang sama, Luo Li juga membidik ke langit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah melihat kaisar iblis terkuat di seluruh benua. Kaisar iblis adalah kaisar iblis kegelapan, yang kekuatannya sebanding dengan penguasa surgawi tingkat dewa. Mengingat kekuatannya, tidak ada seorang pun di benua itu yang bisa melawannya. Dengan demikian, kekuatan teratas dari 1000 dunia besar dikalahkan dalam waktu singkat, karena ras ekstrateritorial berada di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Kegelapan. Namun, kemenangan Kaisar Iblis Kegelapan berumur pendek. Saat Luo Li menatapnya, dia merasa berada dalam bahaya besar. Ini karena aura yang tak terlukiskan datang padanya pada saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Kaisar Iblis Kegelapan melesat ke langit dan mencoba melarikan diri. Namun, saat dia melesat ke langit, ruang di atasnya mulai berputar dengan gila. Kemudian, sebuah gulungan kuno secara bertahap muncul dan cahaya spiritual menutupi seluruh area. Cahaya tampaknya mengisolasi seluruh wilayah tempat dia berada dari area lainnya. Saat energi iblis berkumpul, Kaisar Iblis Kegelapan mengungkapkan dirinya. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia melihat perisai cahaya energi spiritual yang sekarang memisahkannya dari area lainnya. Dia bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari perisai cahaya energi spiritual. Sekarang kamu telah membuat kekacauan besar di sini, apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Suara dingin melonjak ke udara. Luo Li kemudian mengungkapkan dirinya. Dia sedang menatap Kaisar Iblis Kegelapan dari langit. Kamu sangat cantik. Biarkan aku menangkapmu dan menginjakmu. Ketika Kaisar Iblis Kegelapan melihat Luo Li begitu cantik, dia ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Wajahnya terlihat buas. Jelas dia ingin menangkapnya. Meskipun diagram kuno membuatnya merasa berada dalam bahaya besar, Luo Li tidak tampak sekuat itu. Jadi, dia berpikir selama dia bisa menangkapnya, dia akan bisa lolos dari situasi mengerikan ini. Swoosh! Tiba-tiba, Kaisar Iblis Kegelapan berubah menjadi beberapa bayangan iblis. Pada saat yang sama, dia bertepuk tangan, menyebabkan aliran energi iblis yang lengket melesat ke arah Luo Li. Dalam menghadapi serangan ini, Luo Li tetap tenang saat dia hanya menjentikkan jarinya. Berdengung.
Diagram kuno roh agung bergetar, dan di saat berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit. Sinar cahayanya tidak terlihat istimewa, tetapi memang memiliki karakteristik yang unik. Energi spiritual di dalamnya sangat luas dan agung tak terlukiskan. Faktanya, energi spiritual itu begitu agung sehingga Kaisar Iblis Kegelapan pun terkejut dan terlihat sangat bingung. Ledakan, pancaran cahaya spiritual menyapu tubuh Dark Demon Emperor, yang membuatnya berteriak. Energi iblis yang besar kemudian meledak dari tubuhnya saat dia mencoba untuk menangkis cahaya spiritual. Diagram kuno roh agung sangat sombong, karena kekuatannya mirip dengan tubuh kuno roh agung. Itu juga memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Setelah Kaisar Iblis Kegelapan bertahan untuk melawannya selama 10 menit, dia berteriak dengan kehancuran total. Kemudian, cahaya spiritual turun dari langit dan menutupi tubuh Dark Demon Emperor. Segera setelah itu, Kaisar Iblis Kegelapan mulai menghilang ke udara. Luoli melihat pemandangan di langit. Energi spiritual dari Great Spirit Ancient Diagram meluap dan memenuhi langit. Bahkan seorang master pada tahap awal dari tingkat penguasa surgawi ilahi akan memiliki masalah menghadapinya. Jadi, mustahil bagi Kaisar Iblis Kegelapan untuk melawannya. Setelah kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial melihat bahwa Kaisar Iblis Kegelapan telah terbunuh, mereka terkejut dan mencoba melarikan diri. Kekuatan teratas dari dunia 1000 besar, yang telah terperangkap di kota sebelumnya, memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas keluar untuk mengejar ras ekstrateritorial. Ketika Luoli melihat bahwa situasinya telah berbalik menguntungkan mereka, dia menghela nafas lega. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah lain. Dia melihat fluktuasi energi spiritual yang kuat datang dari arah lain, dan jelas bahwa Lin Jing dan Xiao Xiao sedang bertukar pukulan dengan dua kaisar iblis lainnya. Butuh setengah hari bagi mereka untuk mengusir setan. Setelah mereka selesai, pertempuran akhirnya berakhir. Sekarang kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial telah terbunuh, kekuatan teratas lainnya dari dunia 1000 besar memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani sisa ras ekstrateritorial. Setelah situasinya stabil, Luoli melambai ke kekuatan teratas. Dia kemudian membawa mereka ke benua lain yang baru saja diserang oleh iblis. Selama 2 minggu berikutnya, tim yang dibentuk Luoli, Lin Jing, dan Xiao Xiao itu seperti tim pemadam kebakaran. Mereka pergi berkeliling ke semua medan perang untuk membantu mengusir setan. Di bawah kepemimpinan Bintang Trio, tim berhasil menghancurkan semua iblis di wilayah yang paling banyak dilanda setan. Namun, tak terhindarkan, saat satu wilayah yang dilanda iblis ditangani, iblis baru akan muncul di wilayah lain. Angin bertiup melintasi benua yang hancur itu. Bahkan pegunungan telah runtuh. Seluruh area tampak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Saat ini, Luoli berdiri di puncak gunung, sementara angin bertiup di wajahnya. Saat dia melihat area yang hancur setelah pertempuran, wajahnya menjadi muram. Daerah itu telah rusak parah oleh iblis. Pada saat mereka bergegas untuk menyelamatkan hari itu, begitu banyak mayat sudah menumpuk, dan banyak dari kekuatan puncak mereka telah terluka parah. Tak perlu dikatakan, Luoli dan timnya mengalami masa-masa sulit sebelum akhirnya berhasil menekan iblis. Kapten, perlombaan ekstrateritorial akhirnya diusir. Luoli mendengar suara datang dari belakangnya, dan dia berbalik untuk melihat Lin Jing dan Xiao Xiao bergegas ke arahnya. Kedua wanita itu, terutama Lin Jing, telah berubah secara drastis setelah pertempuran 2 minggu terakhir ini. Lin Jing tidak lagi memiliki ekspresi polos di wajahnya, karena telah digantikan dengan ekspresi niat membunuh yang sengit. Bagaimanapun, dalam 2 minggu terakhir, mereka berdua telah membunuh banyak kaisar iblis. Ini sulit bagimu, kata Luoli kepada pasangan itu. Selama 2 minggu terakhir, mereka telah bergegas tanpa henti, dan bahkan Luoli hampir tidak bisa menerimanya. Tak perlu dikatakan, Xiao Xiao dan Lin Jing terlihat sangat lelah. Apakah kamu ingin istirahat sebentar? Luoli bertanya. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, lalu menatap Luoli dan berkata dengan lembut, kurasa kita tidak punya waktu untuk itu. Mengapa? Apakah wilayah lain telah diserang oleh iblis? Luoli bertanya. Lin Jing mengangguk. Di mana? Luoli bertanya sambil mengangkat alisnya. Meskipun dia lelah, dia langsung bangkit dan waspada. Xiao Xiao dan Lin Jing saling memandang, lalu Lin Jing berkata, di benua surga utara. Kami mendengar bahwa daerah itu telah diserang oleh iblis, menempatkan penduduk saat ini dalam situasi yang cukup berbahaya.
Petik 2. Benua Surga Utara. Luo Li berseru. Dia tercengang ketika mendengar berita ini. Dia kemudian menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya. Wajahnya terlihat galak saat dia berteriak, "Jangan. Mereka menyerang Akademi Spiritual Surga Utara." Petik 2. Kekacauan di Surga Utara. Benua Surga Utara. Benua Surga Utara dulunya ramai dengan aktivitas, tetapi sekarang tidak lagi. Tempat itu saat ini dalam kehancuran. Ada jejak pertempuran sengit di mana-mana, dan benua itu berada dalam keadaan bencana. Bencana setan telah datang ke benua Surga Utara. Dibandingkan dengan benua lain, bencana setan di benua Surga Utara lebih serius. Kekuatan ras ekstrateritorial di benua itu sombong, dan meskipun kekuatan telah berkumpul bersama, situasinya masih tidak terlihat baik bagi mereka. Kekuatan di benua Surga Utara menderita kekalahan terus-menerus dalam menghadapi bencana iblis yang menggelora. Pada akhirnya, pasukan berhasil membentuk beberapa titik pertemuan, dan mereka berkumpul untuk bergabung bersama untuk menghadapi bencana setan. Akademi Spiritual Surga Utara adalah salah satu titik pertemuan. Akademi Spiritual Surga Utara, sebuah arai spiritual besar membentuk penghalang cahaya seperti mangkuk yang telah dibalik, dan menutupi seluruh akademi spiritual. Cahaya spiritual yang kuat memancar dari penghalang cahaya dan memberi orang-orang yang berada di dalamnya rasa aman. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, akademi itu ramai dengan orang-orang, dan sangat berisik. Saat ini, kekuatan lain di benua Surga Utara yang telah dikalahkan telah berkumpul di Akademi Spiritual Surga Utara, dan bahkan murid dari 4 akademi spiritual lainnya juga hadir. Benua tempat 4 akademi spiritual lainnya berada telah dihancurkan oleh bencana setan. Karena 5 akademi spiritual masing-masing memiliki transfer spiritual arai, pada saat yang genting, 4 akademi spiritual telah mengumpulkan murid-murid mereka dan melarikan diri ke Akademi Spiritual Surga Utara menggunakan transfer spiritual arai. Namun, mereka tidak berharap benua Surga Utara diserang oleh bencana setan segera setelah mereka mencapai benua itu. Kekuatan yang berbeda telah berkumpul bersama, dan karena ada begitu banyak orang, Akademi Spiritual Surga Utara penuh sesak dan gaduh. Namun, tidak ada yang bisa diganggu oleh hal-hal seperti itu saat ini. Di salah satu sudut Akademi Spiritual Surga Utara, ketika seseorang melihat ke bawah dari langit, seseorang dapat melihat air jernih di danau dan beberapa platform budidaya yang mengelilingi danau. Keteduhan dari pepohonan menutupi asrama-asrama yang berada di sekitar area tersebut. Anggota Asosiasi Dewi Luo, dengarkan. Rapikan asrama kosong di pergaulan kita sehingga murid dari 4 akademi spiritual bisa masuk. Meskipun kita dulu adalah pesaing, di saat seperti ini, kita harus mengesampingkan perbedaan kita. Kita tidak boleh membiarkan yang lain berpikir bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita kecil. Petik 2. Banyak pria dan wanita muda mengepung batu besar di samping danau. Saat itu, mereka sedang melihat seorang wanita kurus dan anggun berdiri di atas batu. Wanita itu memiliki penampilan yang menawan, dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda. Saat dia berbicara dan bergerak, kuncir kudanya juga bergerak, membuatnya terlihat muda dan bersemangat. Wanita itu memandang pria dan wanita muda di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Selain itu, Anda tidak boleh lupa siapa pendiri asosiasi Dewi Luo kami. Meskipun senior kami, Mu Chen dan Luo Li, telah lulus dan pergi, mereka telah meninggalkan asosiasi Dewi Luo untuk kami. Kita tidak harus membawa aib bagi mereka." Petik 2. Kakak senior Suner benar. Jangan khawatir. Asosiasi Dewi Luo kita tidak sekecil itu. Kami pasti akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk murid dari akademi spiritual lainnya. Petik 2. Kita bisa melindungi Akademi Spiritual Surga Utara kita hanya jika kita tetap bersatu. Suara wanita bernama Suner bergema di daerah itu lagi. Para pria dan wanita muda menggemakan apa yang dia katakan saat mereka mengangkat tangan mereka di udara. Ketika Suner melihat tanggapan mereka, dia tampak senang dan mengangguk. Beberapa orang berdiri di dekatnya, dan ketika mereka melihat pemandangan yang telah terjadi di danau, mereka semua tersenyum. Suner melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Jika Mu Chen dan Luo Li ada di sini dan melihat apa yang dia lakukan, mereka akan terkejut. Selain mereka berdua, yang telah memenangkan hati para murid, gadis kecil yang dulu mengikuti di belakang mereka saat itu telah menjadi ketua asosiasi Dewi Luo berikutnya, dan dia telah memenangkan dukungan dari para murid. Pria tampan dan menawan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat betapa mendukung para murid terhadap Suner.
Saya telah mendengar bahwa Suner sekarang menjadi master leluhur arai spiritual. Kepala Techang secara khusus mendirikan Akademi Arai Spiritual untuknya untuk mengajar para murid tentang susunan spiritual. Dia telah melampaui generasi yang lebih tua. Dia melakukan lebih baik daripada yang kita lakukan ketika kita masih muda saat itu. Pria lain yang memiliki tampilan teguh dan tenang berseru dan tersenyum. Seorang wanita anggun yang berdiri di samping mereka berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua berhenti bersikap sentimental. Faktanya, saya tidak berharap Anda kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara pada saat seperti ini." Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dua pria yang berdiri di sampingnya sering menghebohkan Akademi selama arlojinya. Mereka adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Setelah mereka berdua lulus, mereka pergi ke dunia seribu besar untuk menguatkan diri. Saat ini, mereka berdua berada di level penguasa bumi lengkap, dan mereka hanya selangkah lagi dari level penguasa surgawi. Mereka telah melakukannya dengan baik mengingat pencapaian mereka saat ini. Bagaimanapun juga, kita adalah lulusan Akademi Spiritual Surga Utara. Karena Akademi Spiritual saat ini sedang menghadapi bahaya, kami harus datang dan membantu Akademi, kata Shen Changsheng dan tersenyum tipis. Li Xuantong mengangguk setuju. Dia kemudian tersenyum pada wanita yang tampak elegan dan berkata, "Ye Qingling, bagaimana denganmu? Anda telah tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara selama bertahun-tahun, dan Anda sekarang adalah wakil kepala." Petik 2. Aku tidak seambisius kalian berdua. Sangat menyenangkan untuk tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara, kata Ye Qingling sambil tersenyum. Shen Changsheng dan Li Xuantong mengangguk ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Qingling. Mereka kemudian berkata, "Sungguh menyenangkan tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara. Setidaknya Anda masih bisa menjaga kepolosan Anda." Keduanya telah kehilangan tampilan polos mereka. Mereka pasti telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun ketika mereka keluar mengembara. Wow, dua tokoh terkemuka yang dulu membuat keributan di Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya menjadi sentimental. Seseorang menggoda mereka pada saat itu. Ketika Shen Changsheng dan Li Xuantong mendongak, mereka melihat dua wanita berjalan ke arah mereka. Salah satu wanita sedang berjalan di depan, dan dia mengenakan atasan ungu dan celana panjang. Dia memiliki sosok yang ramping dan menggerahkan, dan dia terlihat cantik. Dia tersenyum menawan, dan dia tidak lain adalah Wen Qingxuan. Wanita di samping Wen Qingxuan tampak imut. Dia adalah Tang Qianer, wakil kepala Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Wen Qingxuan. Li Xuantong kaget saat melihat Wen Qingxuan. Dia tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak tinggal di rumah dengan keluargamu?" Petik 2. Wen Qingxuan tersenyum dan menjawab, "Ada begitu banyak orang di rumah, dan tidak ada gunanya saya tinggal di sana." Karena itu, Wen Qingxuan dan Tang Qianer memandang Ye Qingling dan berkata sambil tersenyum, "Kami benar-benar menghargai Asosiasi Dewi Luo karena telah memberikan bantuan dan mengatur akomodasi untuk para murid dari Akademi Spiritual Million Phoenix kami." Ye Qingling melambaikan tangannya dan berkata, "Dalam situasi seperti ini, kita harus membantu satu sama lain agar memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Dengan membantu Anda, kami membantu Akademi Spiritual Surga Utara kami juga." Petik 2. Ketika Wen Qingxuan mendengar apa yang Ye Qingling katakan, dia menghela nafas dan berkata dengan suara putus asa, "Saya tidak tahu apakah kita memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk bertahan hidup, tetapi pada saat ini, hanya Dewa Naga Laut dari Akademi Spiritual Anda yang berada di Surgawi. Tingkat kedaulatan, ras ekstrateritorial hanya mengelilingi kita dan tidak menyerang kita karena ini. Namun, begitu Kaisar Iblis mereka ada di sini, dan mereka menyerang kita, kondisi kita akan buruk." Petik 2. Ketika mereka semua mendengar apa yang dikatakan Wen Qingxuan, mereka terdiam. Rupanya, mereka tahu bahwa situasinya melawan mereka. Suner dan timnya diam-diam membangun arai transfer spiritual. Jika situasinya menjadi buruk, kami akan mengirim murid-murid menggunakan transfer spiritual arai, kata Ye Qingling lembut dan tak berdaya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara. Satu akademi spiritual saja tidak dapat bersaing dengan ras ekstrateritorial. Li Xuantong terdiam beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, "Jika Mu Chen dan Luo Li ada di sini, situasinya akan berbeda." Ketika mereka semua mendengar kedua nama itu disebutkan, mereka menjadi diam. Tampak jelas bahwa mereka masih mengingat mereka berdua.
Kami masih menerima berita tentang Luo Li, tetapi selama hampir 5 tahun, kami tidak mendengar apa-apa tentang Mu Chen, kata Wen Qingxuan sambil mengerutkan alisnya. Shen Changsheng mengangguk dan berkata, 5 tahun lalu, Mu Chen akan membuat kekacauan sesekali. Namun, dia menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dan sama sekali tidak ada berita tentang dia. Petik 2. Saat ini, ada desas-desus yang terjadi di dunia seribu besar yang mengatakan bahwa Mu Chen takut dengan ras ekstrateritorial, dan dia telah bersembunyi. Mereka mengatakan omong kosong. Wen Qingxuan berkata dengan marah. Mengingat karakter Mu Chen, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mu Chen bukanlah orang yang lemah. Mengingat karakternya, dia tidak akan takut pada lawannya, terlepas dari siapa mereka. Pasti ada alasan mengapa dia hilang selama beberapa tahun terakhir, tapi saya yakin itu bukan karena dia takut pada ras ekstrateritorial, kata Tang Qianer dengan nada serius. Li Xuantong menghela nafas dan berkata, Mu Chen berada di pusat perhatian saat itu, jadi wajar saja, beberapa orang akan cemburu padanya. Sekarang dia telah hilang, dan tidak ada berita tentang dia, orang-orang ini akan bergosip tentang dia. Petik 2. Semuanya mendesah. Mereka merasa sedih dan marah dengan gosip yang telah beredar tentang Mu Chen. Dia pasti akan muncul, kata Ye Qingling lembut tapi tegas. Dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu di Akademi Spiritual Surga Utara, ada seorang pemuda tampan yang selalu tersenyum percaya diri. Dia sangat antusias, dan dia tidak lain adalah Mu Chen. Mu Chen selalu percaya diri. Terlepas dari siapa lawannya, dia tidak pernah lari. Saat itu, kepercayaan dirinya yang telah memengaruhi orang-orang yang telah mereka kumpulkan bersamanya untuk mendirikan asosiasi Dewi Luo. Asosiasi Dewi Luo kemudian bisa ada sampai sekarang. Ye Qingling percaya bahwa Mu Chen tidak akan mengubah kepribadiannya, tidak peduli apa yang telah dia lalui selama bertahun-tahun. Dia pasti akan muncul, dan ketika dia melakukannya, dia akan mengejutkan seluruh dunia seribu besar. Ye Qingling memandangi batu tempat Suner berdiri. Dia sepertinya melihat Mu Chen yang muda dan bersemangat berdiri di atas batu ketika asosiasi Dewi Luo pertama kali didirikan. Mu Chen, saya harap ketika Anda kembali, Anda masih orang yang sama seperti dulu. Merayu, merayu. Saat mereka mengingat masa lalu mereka dengan Mu Chen, tiba-tiba, suara sirene yang keras terdengar di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka semua tampak tercengang, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit di luar Akademi Spiritual Surga Utara. Energi iblis telah berkumpul di luar Akademi Spiritual Surga Utara, dan itu bergerak menuju Akademi. Perlombaan ekstrateritorial mulai menyerang mereka. Masalah di Akademi Spiritual. Merayu, merayu. Sirene yang keras terdengar, dan itu bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual selalu ramai dengan kebisingan, tapi sekarang, keributan yang lebih besar terjadi. Semua siswa yang ketakutan melihat ke arah luar barisan spiritual, di mana aura iblis yang luar biasa menyapu dari langit yang jauh. Perlombaan ekstrateritorial menyerang kita. Seseorang berteriak dengan panik. Ye Qingling, Shen Changsheng, dan Wen Qingxuan sedang berdiri di samping danau ketika mereka melihat ini. Semuanya tampak serius, dan tubuh mereka tegang. Kakak perempuan. Pada saat ini, Suner dengan lembut terbang ke arah Ye Qingling, matanya yang cerah dipenuhi dengan kekhawatiran. Ye Qingling menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, kumpulkan para siswa dan tenangkan mereka. Jangan memicu kekacauan, tapi bersiaplah untuk skenario terburuk. Jika situasinya di luar kendali kita, atur agar siswa melarikan diri melalui transfer spiritual array. Petik 2. Perlombaan ekstrateritorial selalu perkasa. Dengan demikian, mencoba menghentikan mereka dengan kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara saja hampir tidak mungkin. Jadi, mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Suner menggigit bibir merah ceri miliknya. Dia juga memahami perbedaan besar antara kekuatan kedua belah pihak. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bertahun-tahun, kami berjuang sebagai tim bersama lagi, kata Ye Qingling sambil tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya yang indah pada Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya. Shen Changsheng membalas senyuman tipis padanya saat dia menatapnya dengan mata tak kenal takut. Sebuah tombak panjang ada di tangannya, dan saat dia mengepalkan tinjunya, dia menatap Li Xuantong dan berkata, dulu, kamu kalah dariku. Mau bersaing lagi sekarang. Petik 2. Saya tidak sabar. Li Xuantong terkekeh,
sementara energi spiritualnya melonjak di sekelilingnya, menyebabkan jubahnya mengepak dengan keras. Dengan saya di sekitar, tak satu pun dari Anda akan bisa mencuri pusat perhatian. Wen Qingxuan mencibir bibir merahnya. Keyakinan yang ditunjukkannya membuatnya tampak seperti burung merak yang bangga. Mengaum. Tepat ketika hasrat pertempuran mereka meningkat, raungan naga yang memekakkan telinga bergema melalui Akademi Spiritual Surga Utara. Kemudian, seberkas cahaya hitam melesat keluar dan sosok muncul di langit. Seorang pria tua dengan kepala botak muncul. Dia terlihat sangat tegas. Tepukan guntur bisa terdengar di sekelilingnya, dan dia mengeluarkan penindasan yang sengit dan perkasa. Tuan Naga Laut. Ketika lelaki tua itu mengungkapkan kehadirannya, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara meledak menjadi sorak-sorai nyaring, sambil memanggil namanya bersamaan. Semua siswa menatapnya dengan mata penuh gairah. Bagaimanapun, ketenaran Naga Laut Utara telah dikenal di seluruh dunia. Terlepas dari semua sorakan, Naga Laut Utara tidak mengendurkan ekspresi tegasnya. Saat dia menatap aura iblis yang masuk, dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Jelas bahwa keberadaan yang menarik ada di antara kelompok ini dari ras ekstrateritorial. Satu persatu, sosok melesat keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dan berdiri di belakang Naga Laut Utara. Mereka semua adalah ahli dari 5 cabang. Kepala Tai Chang juga muncul di samping Naga Laut Utara. Saat dia melihat yang terakhir, hatinya tenggelam. Tai Chang, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Tatapan kepala penginderaan Tai Chang padanya, Naga Laut Utara menghela nafas, lalu berbicara dengan lembut. Ketika kepala Tai Chang mendengar ini, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi tersentak sebagai tanggapan, sementara ekspresi kesedihan terlihat di matanya. Dia tidak pernah menyangka Akademi Spiritual Surga Utara akan dihancurkan di bawah pemerintahannya. Jika itu masalahnya, saya akan berjuang sampai mati untuk memberi lebih banyak waktu bagi siswa untuk melarikan diri. Tai Chang mencengkeram tangannya dengan erat saat dia berbicara dengan tekad. Bagaimanapun, karena dia adalah kepala Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak mungkin meninggalkan murid-muridnya. Naga Laut Utara juga tersenyum saat dia menepuk bahu Tai Chang dan berkata, "Aku telah menjaga Akademi selama bertahun-tahun. Jika Akademi akan dihancurkan hari ini, saya juga akan binasa untuk mempertahankannya." Petik 2. Tai Chang membuka mulutnya, karena dia ingin berkomentar juga, tetapi Naga Laut Utara melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Jadi, Tai Chang hanya bisa memberinya hormat. Mengusir Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Ye Qingling dan yang lainnya kemudian terbang ke udara dan mendarat di belakang kepala Tai Chang. Mereka semua kemudian mengumumkan secara serempak, "Ketua, kita juga akan tetap bersama Akademi." Tai Chang memandang mereka dengan kehangatan di matanya. "Anak-anak, kamu sekarang lebih baik dari tuanmu. Namun, kalian semua adalah harapan masa depan kami. Anda tidak perlu binasa di sini hari ini. Sebaliknya, saya berharap Anda melarikan diri dengan siswa sebanyak mungkin. Setidaknya itu akan menyelamatkan beberapa generasi muda kita untuk melanjutkan warisan akademi kita di masa depan." Petik 2. Shen Changsheng dan yang lainnya tetap diam saat mereka melihat ekspresi penuh harapan lelaki tua itu. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun protes. Akhirnya, mereka membungkuk di hadapannya secara resmi dan setuju serempak. "Ketua, yakinlah bahwa kami akan melakukan yang terbaik." Tai Chang mengangguk puas. Dia kemudian berbalik dan melihat ke langit di luar Akademi Spiritual Surga Utara dengan ekspresi tegas. Aura iblis yang luar biasa semakin dekat dan lebih dekat ke kompleks sekolah. Saat dia mengamati matanya pada aura iblis, dia bisa melihat banyak sosok iblis dengan kebrutalan di mata mereka. Aktifkan arai spiritual. Suara rendah Naga Laut Utara bergema di udara. Segera, para ahli yang menjaga arai spiritual di akademi mengedarkan energi mereka dengan kekuatan penuh. Energi spiritual dimasukkan ke dalam susunan spiritual terus-menerus saat perisai cahaya besar yang menjulang di Akademi Spiritual Surga Utara memadat. Perisai pelindung ini bisa melindungi kita dari serangan dari beberapa penguasa surga. "Ini adalah barikade pelindung terakhir kita," kata Naga Laut Utara perlahan sambil melihat ke perisai cahaya yang memancarkan cahaya spiritual. Jika susunan ini menyerah, dia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk hidup mereka. "Mari berharap susunan ini dapat menjaga keamanan akademi," kata seorang siswa, sementara semua orang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu,
aura iblis yang baru saja melonjak akhirnya terhenti. Seluruh dunia tampak menjadi sunyi saat aura iblis melesat. Bahkan angin sepertinya berhenti total sebelum menghilang. Akademi spiritual surga utara yang ramai juga hening saat ini, sementara tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya menatap pada aura iblis yang tak terbatas. Aura iblis berdesir dan mengalir sampai tiba-tiba, banyak kepala kerangka hitam terbang keluar darinya dalam aliran yang stabil. Di masing-masing kepala kerangka berdiri sesosok iblis yang memiliki fluktuasi iblis yang menakutkan, yang keluar darinya seperti badai angin. 7 Kaisar Iblis. Ketika mereka mengenali 7 sosok iblis, banyak suara putus asa terdengar segera berteriak ketakutan dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan naga Laut Utara tampak terganggu saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Iblis pasti akan muncul di babak ini, dia tidak berharap 7 dari mereka tiba. Selain itu, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah darinya. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara telah hancur. Kepala Tai Chang menggigil saat dia menggumamkan kata-kata putus asa. Ledakan. 7 Kaisar Iblis menatap dengan acuh tak acuh pada orang-orang yang merasa putus asa di dalam akademi. Kemudian, tanpa basa-basi, mereka menyerang. Segera, aliran arus iblis menembus udara dan meledak ke perisai cahaya besar. Dong! Saat 7 Kaisar Iblis menyerang bersama, perisai cahaya dari susunan spiritual beriak dengan keras. Energi spiritual di atasnya dengan cepat menipis. Setelah arai transfer spiritual siap, segera kirim siswa pergi. Saat kepala Tai Chang memberi perintah, dia gemetar. Segera, seseorang pergi untuk melaksanakan perintahnya. Dari sudut pandang mereka, tidak ada seorang pun di sini yang dapat membayangkan bahwa mereka dapat mempertahankan diri mereka dari perlombaan ekstrateritorial begitu barisan spiritual menyerah. Bahkan naga Laut Utara bukanlah tandingan 7 Kaisar Iblis, terutama ketika mereka menyerang bersama. Setelah arai memberi jalan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan beberapa Kaisar Iblis. Sisanya terserah Anda. Saat naga Laut Utara menatap barisan spiritual yang bergetar hebat, dia tiba-tiba terlihat damai. Dia kemudian melihat ke arah kepala Tai Chang dan terkekeh, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, aku memikirkan anak kecil itu dulu di akademi. Dia bahkan mempelajari fisik dewa petir saya. Petik 2. Anda sedang berbicara tentang Mu Chen, bukan? Hehe, dia pasti tidak biasa sekarang. Faktanya, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa bahkan Divine Great Heavenly Sovereign bukan lagi tandingannya. Kepala Tai Chang terkikik. Dia kemudian menambahkan, tapi, untuk beberapa alasan, tidak ada yang mendengar berita apapun dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang mengatakan bahwa itu karena dia takut pada ras ekstrateritorial, tapi aku tahu dia bukan tipe orang yang perlu ditakuti pada siapapun. Petik 2. Naga Laut Utara juga memberikan senyum tipis saat dia berkata, aku setuju denganmu. Bagaimanapun, karena dia adalah seseorang yang telah bertahan dalam ujian Divine Black Thunder Black dan menguasai fisik Dewa Petir, bagaimana dia bisa kurang keberanian? Orang-orang itu bodoh. Petik 2. Ledakan. Saat mereka berbicara, perisai cahaya semakin lemah. Akhirnya, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat perisai pelindung meledak. Arai spiritual rusak, dan Akademi Spiritual Surga Utara sepenuhnya terkena perlombaan ekstrateritorial yang sengit dan serakah. Bunuh dia. 7 Kaisar Iblis mengunci mata mereka yang tampak dingin pada naga Laut Utara, karena dia adalah satu-satunya yang benar-benar bisa mengancam mereka. Segera, ketujuh dari mereka menyerang ke depan pada saat bersamaan. Saat tangan mereka menyerang, 7 tinju iblis mereka meninju naga Laut Utara, tidak menunjukkan belas kasihan. Merasa bahwa dia sedang diincar oleh 7 Kaisar Iblis, ekspresi naga Laut Utara, sementara tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan banyak sinar guntur hitam bercahaya yang membuatnya terlihat seperti dewa petir. Dia kemudian melangkah maju dengan kedua tangannya bersamaan. Dia kemudian memukul telapak tangannya dan berteriak, Divine Black Thunder Palms. Pada saat ini, cahaya guntur hitam menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ruang di sekitarnya bergetar saat cahaya bertabrakan dengan keras terhadap 7 tinju iblis. Bang! Seluruh alam semesta seakan berguncang saat dua kekuatan menakutkan itu bergulat satu sama lain. Namun, ketujuh tinju itu mengalahkan cahaya guntur hitam. Cahaya itu dikalahkan secara brutal, dan kekuatan tinju yang tersisa meledakkan naga laut utara. Bang! Tubuhnya tersentak saat menerima pukulan itu, dan pakaiannya robek saat dia mengeluarkan seteguk darah.
Energinya habis-habis, membuatnya lemah dan lemah. Dia jelas mengalami cedera parah. Tuan Naga Laut, siswa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan melankolis kolektif, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tidak ada yang mengira bahwa keberadaan yang tak terkalahkan bisa terluka parah oleh lawan ini. Singkirkan mereka. Naga Laut Utara mengerang pelan, dan wajahnya tampak pucat saat dia memberi perintah. Situasinya benar-benar berantakan, dan di bawah pimpinan beberapa mentor dari Akademi Spiritual Surga Utara, semua siswa mulai melarikan diri. Naga Laut Utara kemudian mengeluarkan raungan saat dia menatap 7 Kaisar Iblis, yang berdiri di udara. Dia kemudian menyerang dengan ganas, siap untuk mati. Menghadapi 7 ahli, yang semuanya setara dengannya, Naga Laut Utara tahu bahwa dia tidak mungkin menang. Meski begitu, dia tahu bahwa dia setidaknya harus mengulur waktu bagi para siswa untuk melarikan diri. Dia memutuskan untuk meledakkan diri, dan energi spiritual yang kuat mulai melonjak di dalam tubuhnya, sementara fluktuasi yang menakutkan keluar darinya. Merasakan niat Naga Laut Utara, 7 Kaisar Iblis segera mengubah ekspresi mereka, dan dengan satu suara yang keras dan terpadu, mereka berteriak, "Bunuh dia!" Semua dari 7 Kaisar Iblis hampir menyerang pada saat yang sama setelah mereka mendengar suaranya. Seketika, aura iblis melonjak dan berubah menjadi 7 pedang iblis yang menyerang. Tuan Naga Laut, di udara, Shen Changsheng, Li Xuantong, Ye Qingling dan yang lainnya menyaksikan pertempuran itu. Mereka semua merasa menggigil di tubuh mereka. Mata mereka tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kesedihan, karena mereka tahu bahwa serangan ini bisa menghancurkan Naga Laut Utara. Suruh semua orang mundur. Kepala Techang menatap pemandangan itu tanpa ada emosi yang terlihat di wajahnya, namun kukunya ditancapkan ke telapak tangannya dan darah menetes dari mereka. Shen Changsheng dan yang lainnya saling memandang sebelum mereka mengertakkan gigi dan mundur dengan mata merah dan berlinang air mata. Mengusir. Pada saat itu, 7 pedang iblis menembus udara di atas langit. Mereka menargetkan semua titik vital di tubuh Naga Laut Utara, menggunakan sudut yang sangat rumit dan kejam. Weng, weng, tepat ketika semua orang akan menyaksikan kematian Naga Laut Utara, 2 jeritan terdengar dari langit. Selanjutnya, 2 pilar cahaya spiritual yang berkilau dan agung turun dari langit. Salah satunya jatuh di depan 7 pedang iblis. Kemudian, di bawah pancaran cahaya spiritual, 7 pedang iblis menghilang ke udara tipis dengan segera. Cahaya spiritual lain meliputi 3 Kaisar Iblis. Cahaya spiritual melonjak dengan energi spiritual yang luas dan tak terbatas. Kemudian, bahkan sebelum mereka sempat berteriak, 3 Kaisar Iblis dimusnahkan karena semua orang menyaksikan dengan ngeri. Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan dan yang lainnya segera berhenti mundur saat mereka menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Sementara semua orang ketakutan, ruang di belakang Naga Laut Utara beriak dan sosok ramping perlahan muncul. Dia mengulurkan tangan halusnya dan dengan lembut meletakkannya di bahu Naga Laut Utara. Seketika, energi spiritual yang siap meledak dari tubuh Naga Laut Utara menjadi lembut dan lembut. Naga Laut Utara tercengang saat energi spiritual yang meledak di tubuhnya menjadi tenang. Dia kemudian memiringkan kepalanya yang kaku dan melihat wajah cantik wanita itu, yang terlihat lelah karena dia bepergian tanpa henti. Setelah melihat ekspresi tertegun di wajah Naga Laut Utara, gadis menawan itu membuat bibir merahnya tersenyum. Dia kemudian mengedipkan matanya ke arahnya dan berkata dengan suara lembut, "Naga Laut Senior, kamu tidak bisa meledak sendiri di sini. Kalau tidak, aku akan kesulitan menjawab Mu Chen saat dia kembali." Petik 2. Saat gadis itu terkekeh, semua mata di Akademi Spiritual Surga Utara menatap kosong pada kecantikannya yang menggairahkan. Kepala Techang, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka lebar-lebar dengan kagum saat mereka berkata dengan heran, "Itu Luoli." Kebangkitan mayat hitam. Melihat sosok yang menggairahkan yang tiba-tiba muncul di langit, semua orang yang mengenalinya tidak bisa tidak berseru, "Luoli." Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Luoli. Lebih banyak siswa dari akademi menemukan nama ini tidak dikenal, namun ini tidak menghentikan mereka dari perasaan terkejut. Sosok cantik muncul dan membunuh 3 Kaisar Iblis. Kekuatan menakutkannya cukup mengejutkan, tapi dia cantik. Selain terkejut, banyak anak muda yang menatapnya dengan mata mesra. Gadis di langit itu terlalu luar biasa. Dia tidak hanya terlihat sempurna,
tetapi sikapnya juga menarik. Gadis-gadis muda yang dulu menerima perawatan putri di Akademi Spiritual Surga Utara memucat jika dibandingkan. Suner mengangkat wajah imutnya dan menatap sosok langsing itu dengan heran. Dia bergumam kegirangan, dia benar-benar senior Luoli. Suner, siapa dia? Banyak anggota asosiasi Dewi Luo berada di sekitarnya. Sebelumnya, dia bermaksud untuk mengirim mereka ke arai transfer spiritual. Tapi sekarang, semua anggota asosiasi Dewi Luo menatap sosok yang menggairahkan dengan mata terkejut. Mereka menggumamkan pertanyaan mereka ketika mereka menemukan nama itu membunyikan bel. Dam Asteris Ses. Suner memutar matanya ke arah mereka dan menjawab dengan bangga, bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa asosiasi Dewi Luo didirikan oleh dua orang? Senior Mu Chen dan Senior Luo Li. Petik 2. Mata semua anggota asosiasi Dewi Luo lebar saat mereka melihat dengan tidak percaya pada sosok yang menggairahkan itu. Tiba-tiba, mereka berteriak kegirangan, astaga. Dia adalah Luo Li Senior. Salah satu pendiri asosiasi Dewi Luo kami. Petik 2. Senior Luo Li luar biasa. Kaisar Iblis bahkan bukan tandingannya. Banyak gadis tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka padanya. Bagaimana dia bisa begitu cantik? Banyak anak muda yang tampak malu-malu. Mereka ingin melihatnya lagi, tetapi mereka terpana oleh sikap cantiknya. Makanya, mereka tidak berani menatapnya. Anggota lain dari klub berbeda di sekitar mereka menyaksikan dengan sangat cemburu. Perhatian yang diperoleh anggota asosiasi Dewi Luo memacu mereka karena mereka merasa bangga pada diri mereka sendiri. Klub-klub itu sering bersaing dengan mereka selama hari-hari biasa. Sekarang, mereka hanya bisa menyerah pada kekalahan dari pendiri mereka. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi begitu kuat. Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap sosok kurus itu dengan perasaan campur aduk. Berpikir kembali, kekuatan Luo Li setara dengan mereka. Bertahun-tahun kemudian, mereka masih berusaha untuk mencapai tingkat penguasa surgawi sementara Luo Li bisa membunuh Kaisar Iblis dengan mudah. Luo Li memiliki keberuntungan dan kesempatan. Kita tidak harus meremehkan diri kita sendiri. Dalam beberapa tahun ke depan, kita semua akan menjadi penguasa surgawi. Wen Qingxuan-lah yang tidak merasa terkejut sama sekali. Sebagai gantinya, dia membuka bibir merahnya dan menatap Luo Li dengan mata penuh gairah. Orang-orang seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong semuanya bertekad. Mereka semua mengangguk setuju sambil tersenyum. Karena Luo Li berhasil tepat waktu, situasi kita akan membaik. Karena masing-masing dari mereka menyaksikan dengan kegembiraan, Luo Li bisa merasakan. Energi spiritual di tubuh naga Laut Utara menenangkan. Dia kemudian menarik tangannya kembali. Naga Laut Utara pulih dari keterkejutan sebelumnya dan menatap Luo Li dengan heran. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih. Namun, dia sepertinya tidak mengenali Luo Li. Bagaimanapun, ketika dia mengenal Luo Li di masa lalu, dia hanyalah seorang gadis muda. Meskipun dia cantik, dia segar dan kasar. Sekarang, Luo Li telah mengolah tubuh surgawi Dewa Luo-nya. Sikapnya hampir sempurna, dan semua orang mengaguminya. Luo Li tersenyum padanya dan berkata, saya juga salah satu siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Fisik Dewa Petir yang dibudidayakan Mu Chen saat itu telah diajarkan olehmu. Petik 2. Mu Chen. Naga Laut Utara tertegun sebelum akhirnya dia menyadarinya dan menjawab dengan heran, itu kamu. Pacar kecil di samping Mu Chen saat itu. Saat dia berbicara, Naga Laut Utara tersenyum canggung. Bagaimanapun, Luo Li sekarang sangat cantik sehingga percakapan yang tidak bijaksana akan tampak tidak sopan. Luo Li tidak keberatan sama sekali. Dia mengangguk dan memberikan senyum manis dan penuh kasih di sisi bibir merahnya, karena tempat ini penuh dengan kenangan indah dengan Mu Chen. Mengusir, kepala Tai Chang terbang dan mendarat di samping Naga Laut Utara. Dia memandang Luo Li dan berseru, aku tidak menyangka gadis kecil itu menjadi begitu tangguh. Luo Li, atas nama Akademi Spiritual Surga Utara, saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Petik 2. Luo Li dengan cepat menghentikan kepala Tai Chang dari membungkuk. Dia kemudian terkekeh pelan dan berkata, saya juga salah satu siswa dari Akademi. Bukankah normal bagiku untuk bertarung demi Akademi? Apakah Anda tidak mengakui saya sebagai siswa sekarang? Petik 2. Setelah diejek oleh Luo Li, kepala Tai Chang tersenyum lemah. Nona muda, kamu masih pandai berbicara. Luo Li terkekeh pelan. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke aura iblis yang luar biasa di luar Akademi Spiritual Surga Utara.
Sebelumnya, dia telah memimpin dengan membunuh 3 kaisar iblis dari 7. 4 orang yang tersisa menatapnya dengan ekspresi gelap. Memalukan, beraninya kamu melawan. Keempat kaisar iblis menatap Luoli dengan ekspresi kaku dan berkata dengan suara menyeramkan, jika itu masalahnya, aku akan memastikan tidak ada yang pergi dari sini hidup-hidup setelah kita masuk ke akademi spiritual. Setelah mendengarkan ancaman seperti itu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan. Hanya Luoli yang tetap tenang. Dia melihat keempat kaisar iblis. Hanya beberapa kaisar iblis gelap, dan kamu berani berbicara dengan arogan. Setidaknya tangkap kaisar surga iblis di sini. Petik 2. Setelah mendengar komentar meremehkan Luoli, keempat kaisar iblis terkejut. Mereka memelototi Luoli. Weng. Tepat ketika mereka akan melancarkan serangan militer, beberapa keributan datang dari belakang mereka. Selanjutnya, mereka melihat beberapa pelangi cahaya energi spiritual datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka menembus sejumlah besar aura iblis dan berubah menjadi beberapa sosok bercahaya yang mendarat di samping Luoli. Luoli, kamu berlari terlalu cepat. Salah satu sosok yang bersinar muncul. Itu adalah Lin Jing, yang terengah-engah. Sebelumnya, mereka telah memaksimalkan kecepatan mereka sehingga Luoli bisa bergegas ke Akademi Spiritual Surga Utara. Luoli menepuk punggung Lin Jing dan menoleh ke Xiao Xiao. Apakah semuanya sudah siap? Xiao Xiao mengangguk. Orang-orang lainnya telah bergegas ke titik berkumpul di mana ras ekstrateritorial lainnya menyerang. Luoli mengangguk. Kalau begitu mari selesaikan tempat ini dulu. Serahkan keempat orang ini kepada kami. Xiao Xiao memandang 4 kaisar iblis. Matanya terbakar dengan semangat. Mata Lin Jing juga berbinar ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Oke, hati-hati. Luoli tersenyum dan mengangguk juga. Dia tahu kekuatan kedua gadis ini. Mereka lebih dari mampu berurusan dengan 4 kaisar iblis gelap. Xiao Xiao dan Lin Jing saling memandang dan melesat sebagai sosok cahaya. Saat energi spiritual agung melonjak, mereka masing-masing mencakup 2 kaisar iblis gelap di dalamnya. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Keempat kaisar iblis gelap segera mengeluarkan belau marah. Aura iblis melonjak seolah-olah segudang binatang mengaum dan menyerbu ke arah Xiao Xiao dan Lin Jing. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, dan seluruh bumi berguncang. Gelombang benturan yang kuat terus mengalir saat pertempuran semakin intensif. Semua orang di akademi memperhatikan konfrontasi dengan cemas. Saat pertempuran meningkat, semua orang tahu bahwa Xiao Xiao dan Lin Jing sedang berada di atas angin, meskipun masing-masing dari mereka bertarung dengan 2 lawan. Makanya, semua orang senang. Luoli berbalik ke sisi lain setelah menyaksikan pertarungan itu. Fokusnya bergeser ke aura iblis tak terbatas yang melonjak di belakang mereka. Pancaran di matanya sedikit berkedip. Bayangan pemakan surga. Xiao Xiao memancarkan cahaya spiritual 7 warna di sekelilingnya. Energi spiritual yang kuat membubarkan 2 berkas cahaya iblis. Segera, dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya spiritual 7 warna tiba-tiba menyapu. Ia kemudian berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 dengan mulut terbuka lebar seolah bisa melahap seluruh alam semesta. Dalam satu tegukan, itu menelan kaisar iblis yang tertangkap basah. Sinar 7 warna melonjak, dan jeritan nyaring sepertinya keluar dari ular piton itu. Kaisar iblis itu kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Xuan Tian Jadewip, Lin Jing sama sekali tidak berbelas kasihan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya giok berkumpul di tangannya untuk membentuk cambuk giok panjang. Saat dia mencambuk cambuknya ke tengkorak salah satu kaisar iblis, tubuh fisik kaisar iblis meledak. Semua aura iblisnya menghilang. Kedua wanita ini masing-masing adalah putri kaisar api dan leluhur bela diri. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, ahli dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka sama sekali. Luar biasa, banyak orang berseru di Akademi Spiritual Surga Utara. Rupanya, mereka tercengang dengan cara mereka yang kasar dan menakutkan. 2 kaisar iblis yang tersisa juga ketakutan dengan cara yang ditampilkan. Mereka tampak ngeri dan mencoba mundur dengan kecepatan tinggi. Berpikir untuk pergi, Xiao Xiao dan Lin Jing mencibir. Dengan kekuatan pikiran mereka, sosok piton dan cambuk melesat di udara dan melesat ke arah mereka. Melihat serangan yang mengancam nyawa, kedua kaisar iblis membatu, dan mereka tidak bisa membantu tetapi akhirnya berteriak minta tolong. Tuhan, tolong kami.
Ketika mereka memanggil, sepasang mata yang tampak dingin perlahan terbuka di dalam aura iblis dalam jumlah besar. Di saat yang sama, suara menyeramkan bergema. Sekelompok hal yang tidak berguna. Saat suara itu memudar, sebuah tangan besar yang tampak pucat terulur dari aura iblis. Tangan itu dengan lembut mengipasi, dan sosok piton itu menghilang. Cambuk giok juga terbang mundur tanpa kilau apapun. Sebelum dua kaisar iblis bisa merasa bahagia karena diselamatkan dari serangan Xiao Xiao dan Lin Jing, tangan pucat yang sama meraih mereka dan meremasnya. Dengan ledakan keras, ekspresi puas membeku di wajah dua kaisar iblis sebelum mereka meledak. Adegan mengerikan itu begitu mengerikan hingga membuat semua orang di akademi terengah-engah. Xiao Xiao dan Lin Jing memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka menatap dengan serius pada aura iblis yang tak terbatas. Mereka samar-samar bisa merasakan aura iblis yang mendominasi ekstrim terbangun dari dalamnya. Luoli menyipitkan matanya yang indah. Perlahan, dia berkata, apakah akhirnya terungkap dengan sendirinya. Sebelumnya, dia merasakan fluktuasi aura iblis yang tak terduga. Rupanya, kaisar iblis yang tangguh bersembunyi di dalam awan aura itu. Alam semesta tenang. Fluktuasi aura iblis perlahan menghilang. Semua orang menyipitkan mata mereka, dan mereka melihat tahta tulang putih muncul dari aura iblis. Di bawah singgasana, mayat ditumpuk seperti gunung dengan darah yang mengalir seperti laut. Di atas tahta duduk sosok iblis yang tampak pucat dengan aura kematian tak berujung berlama-lama di udara. Dia tampak seperti dewa kematian. Ketika Luoli, Xiao Xiao, dan Lin Jing melihat sosok iblis di atas tahta tulang putih, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Mereka berteriak ngeri. Bukankah itu Kaisar Iblis Langit Black Course? Sial, bagaimana dia bisa menyelinap ke dunia 1000 besar? Sudahkah Anda meminta saya? Saat aura iblis tak berujung melonjak, tahta kerangka ditangguhkan di atas aura. Sosok itu, yang tampak mirip dengan Dewa Iblis, sedang duduk di singgasana. Pupil keabu-abuannya tidak memiliki emosi, dan mereka melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan. Saat itu, awan kelabu dan dingin yang suram memenuhi langit di atas langit dan bumi. Banyak tatapan ngeri datang dari Akademi Spiritual Surga Utara ketika orang-orang mengintip ke Kaisar Iblis Langit Black Course. Meskipun tidak mengetahui identitasnya, dilihat dari aura iblis yang mendominasi yang dia pancarkan, mereka dapat mengatakan bahwa dia lebih unggul dari semua Kaisar Iblis sebelumnya. Dia jelas adalah iblis biru sejati yang besar. Kaisar Iblis Surga, naga Laut Utara tampak pucat, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tahu bahwa sosok iblis di tahta kerangka pasti adalah Kaisar Iblis Surga. Tidak hanya itu, tapi dia adalah Kaisar Iblis Surga yang paling unggul. Ini berarti bahwa dia setara dengan penguasa surgawi tingkat ilahi yang terbaik. Faktanya, di antara semua orang, termasuk mereka yang ada di ras ekstrateritorial dan seluruh dunia 1000 besar, dia termasuk kelas tertinggi dari semuanya. Orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa keberadaan yang mendominasi seperti itu akan menjadi bagian dari bencana iblis yang sekarang dihadapi Akademi Spiritual Surga Utara. Saat ini, Luoli, Xiao Xiao, dan Lin Jing terlihat lebih tegas dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa kemampuan Black Course Heaven Demon Emperor sebanding dengan Divine Great Sovereign bahkan seperti Qin Tian dan Green Shirt Sword Saint. Saat dia duduk di tahta kerangka, Kaisar Iblis Langit Black Course mengarahkan pandangan dinginnya pada ketiga gadis itu. Suaranya yang menyeramkan, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar, diproyeksikan saat dia berkata, sejak 7 Kaisar Iblis kita mati karena kamu, aku akan membunuh setiap makhluk hidup di benua ini sebagai pembalasan. Banyak siswa di akademi bergidik ketika mereka mendengar kata-katanya dan merasakan niat membunuh yang luar biasa yang menyertai mereka. Bagaimanapun, niat membunuh dari Kaisar Iblis Surga kelas atas ini terlalu mendominasi untuk mereka tangani. Pada saat itu, sinar dingin melintas di mata Luoli yang cerah. Dengan suara tenang, dia berkata, Kaisar Iblis Langit Black Course yang bereputasi tidak bertarung bersama ahli garis depan kami dari 1000 dunia besar. Sebaliknya, Anda menyelinap ke arah kami seperti tikus, menargetkan yang lemah. Anda tanpa malu-malu mengabaikan status Anda. Petik 2. Ketika Black Course Heaven Demon Emperor mendengar itu, dia mengangkat matanya untuk menatap matanya dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh, perang adalah tentang menggunakan taktik yang tidak bermoral. Jadi, berbicara tentang keadilan di sini akan menjadi lelucon.
Petik 2. Setelah menerima tanggapan yang begitu berani, Luoli tahu bahwa mencoba berunding dengannya tidak ada gunanya. Karena itu, dia tidak membalas argumennya. Sebaliknya, matanya menjadi dingin, dan saat dia mengulurkan tangannya yang letih, diagram kuno jiwa agung, yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas, muncul darinya. Jika itu masalahnya, aku akan menghentikanmu di sini. Suara Luoli dingin, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Kaisar Langit Black Horse memiringkan kepalanya sedikit saat dia menatap Luoli dengan mata keabu-abuan. Senyuman mengejek memenuhi wajahnya saat dia bertanya, "Kamu?" Luoli terlihat tenang dan cantik saat dia menjawabnya dengan lembut, "Saya sudah mengirimkan pesan. Yang tangguh akan menjagamu selama aku bisa menahanmu untuk sementara waktu." Petik 2. Kaisar Iblis Langit Black Horse menyipitkan matanya dan mencibir. "Saya khawatir Anda melakukan upaya konyol yang ditakdirkan gagal. Anda bahkan mungkin tidak bisa menghentikan saya sedetik." Petik 2. Ledakan. Saat suaranya menghilang, aura iblis tak terbatas yang mengelilingi Black Horse Heaven Demon Emperor tersapu dan berubah menjadi tangan besar yang tampak pucat. Tangan itu kemudian turun dari langit, menghantam ke bawah menuju Luoli. Tangan besar, yang dipenuhi dengan aura kematian, dapat mengikis semua energi spiritual dan menghabiskan semua vitalitas dari semua yang terkena. Dihadapkan dengan serangan dari Black Horse Heaven Demon Emperor, ekspresi wajah Xiao Xiao dan Lin Jing berubah sedikit. Mengingat level mereka saat ini, mereka jelas lebih rendah darinya. Adapun Luoli, dia harus menggunakan artefak ilahi penindasan klan dari klan kuno jiwa agung, diagram kuno jiwa agung, sebelum dia bisa bertarung dengannya. Oleh karena itu, Luoli mengambil langkah kecil ke depan dan membuka diagram kuno. Saat kilatan cahaya spiritual melesat keluar dan naik ke udara, itu segera berubah menjadi payung spiritual yang sangat besar. Ketika payung spiritual dibuka, orang dapat melihat bahwa rune kuno yang terukir di atasnya telah terikat di atasnya menggunakan energi spiritual yang luar biasa. Dalam menghadapi kekuatan mistik seperti itu, bahkan penguasa surgawi ilahi perlu membuang muka. Dong! Tiba-tiba, tangan besar itu menamparkan payung spiritual, disertai dengan suara guntur yang keras yang terdengar di seluruh area. Kekuatan itu menyebabkan riak energi yang terlihat melonjak dan membentang hampir 1000 mil. Dihadapkan oleh telapak tangan yang mendominasi, payung spiritual bergetar hebat sebelum cahaya spiritual retak. Akhirnya, payung itu meledak menjadi langit yang penuh debu. Meskipun payung spiritual rusak, Luoli masih berhasil mengambil telapak tangan yang mendominasi yang berasal dari Kaisar Iblis Langit Black Horse. Setelah melihat ini, semua orang di Akademi menghela nafas lega dengan tenang. Bagaimanapun, Luoli adalah satu-satunya orang di sini yang bisa melawan Kaisar Iblis Langit Black Horse, dan jika dia dikalahkan, mereka pasti akan menghadapi kematian pada saat ini. Namun, ekspresi Luoli bukanlah kelegaan, tapi sebenarnya lebih serius dari sebelumnya. Ini karena, sekarang dia telah menghadapi telapak tangan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar Black Horse Heaven Demon Emperor. Meskipun dia memiliki kekuatan Great Spirit Ancient Diagram yang membantunya, dia hampir tidak bisa memblokir serangannya. "Kamu punya beberapa keterampilan." Kaisar Iblis Langit Black Horse agak terkejut. Saat dia terkekeh pelan, tawa gelapnya mengungkapkan niat membunuhnya, yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. "Karena kamu ingin melindungi orang-orang ini, aku akan membunuh mereka di depanmu." Senyuman menyeramkan dan kejam mengintai di sisi bibirnya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, menghirup aura iblis dalam jumlah besar melalui hidungnya. Beberapa saat kemudian, dia meniupkan udara keluar dari mulutnya. Saat aura iblis lengket itu menyapu keluar, itu berubah menjadi badai hujan hitam. Selain itu, saat hujan badai turun dari langit, setiap tetesnya mengandung kekuatan kematian yang gelap. Ats! Saat tetesan hujan hitam jatuh ke tanah, tanah segera menjadi hitam. Kemudian, semua gunung dengan cepat menurun dan runtuh, sementara setiap bagian dari vitalitasnya diambil. Luoli tampak ketakutan, karena dia merasakan betapa menakutkannya hujan hitam ini. Dia tahu bahwa jika hujan turun di atas akademi, semua siswa akan mati seketika. Kekuatan Black Horse Heaven Demon Emperor memang kejam, dan itu membuat ketakutan di hati semua orang. Saat ini, Luoli tidak berani ragu-ragu saat dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat dia melakukannya, Great Spirit Ancient Diagram perlahan naik ke langit. Kemudian, berkas cahaya spiritual melesat keluar,
membentuk kumpulan awan yang melayang di atas Akademi Spiritual Surga Utara. Awan spiritual ini tebal, karena mereka mulai mengumpulkan semua energi spiritual yang agung di daerah tersebut. Saat hujan hitam terus turun, itu bertabrakan dengan awan spiritual, mengeluarkan suara mendesis. Saat awan spiritual melayang di langit, mereka terus-menerus terkikis oleh hujan. Tapi kali ini, meski tidak ada tabrakan yang mengguncang bumi, pertukaran pukulan bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Semua orang di akademi sedang melihat ke langit dan menggigil dengan sepatu bot mereka. Mereka semua tahu bahwa jika awan spiritual tidak bisa menahan hujan, seluruh akademi akan hancur. Awan spiritual dan hujan iblis terus bertabrakan satu sama lain, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual habis dengan cepat. Luoli melihat pemandangan ini dan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam diagram kuno Roh Agung sedang dikonsumsi dengan kecepatan cepat. Tapi, dia tidak berani melepaskan atau kehilangan fokusnya, kecuali untuk mengedarkan kekuatan dalam diagram kuno. Saat mereka menyaksikan adegan ini, semua orang tahu bahwa, terlepas dari usahanya, energi spiritual yang disediakan oleh diagram kuno jiwa agung tidak dapat terisi cukup cepat untuk mengimbangi tingkat konsumsi energinya. Dengan demikian, awan spiritual yang tebal semakin jarang dari menit ke menit. Saat Black Horse Demon Emperor mengamati situasi dengan matanya yang acuh tak acuh, senyum mengejek di wajahnya semakin lebar dan lebar. Semakin banyak waktu berlalu, hujan iblis terus turun dan awan spiritual menjadi semakin jarang. Wajah Luoli semakin pucat sedetik, tapi dia mengertakkan gigi dan menolak untuk menyerah. Saat mereka menyaksikan adegan menegangkan ini, ketakutan melonjak di mata banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Tubuh mereka juga gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan menangis. Sementara itu, naga Laut Utara dan kepala Taicang berdiri berdampingan dan bisa melihat kepahitan di mata satu sama lain. Ketika Luoli dan dua gadis lainnya muncul, itu telah memberi mereka harapan, namun harapan itu sekarang telah lenyap sama sekali. Sekarang, ketika mereka menghadapi Kaisar Iblis Surga yang terkemuka ini, mereka bahkan tidak berani mencoba dan melarikan diri. Saat Tang Qianer berdiri di samping Wen Qingxuan, dia menyaksikan konfrontasi di langit, ekspresi pucat di wajahnya. Tangan letihnya gemetar saat dia menarik jimat giok dari lehernya. Dia kemudian memegangnya dengan erat dengan kedua tangannya. Mu Chen pernah mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan batu giok jika dia mengalami bahaya. Namun, dia belum mendengar apa-apa tentang Mu Chen selama bertahun-tahun, jadi dia tidak tahu situasi apa yang dia hadapi saat ini. Karenanya, Tang Qianer tidak berani mengambil tindakan sembarangan. Awan spiritual menyebar. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Ini karena lapisan awan spiritual di langit semakin tipis. Akhirnya, mereka benar-benar bubar tepat di depan semua orang, sangat putus asa. Ketika awan spiritual bubar, Kaisar Iblis Langit Black Horse tertawa pelan dan menatap orang-orang tanpa perasaan. Kemudian, dengan ayunan jubahnya, hujan iblis yang luar biasa berkumpul dan berubah menjadi bola air hitam besar. Di dalam bola air itu, aura kematian yang menakutkan bisa dirasakan dengan jelas. Kalian semua pasti sudah mati, teriak Kaisar Iblis Black Horse. Dia kemudian terkekeh pelan sebelum menjentikkan jarinya. Saat dia melakukannya, bola air hitam melesat keluar, sembari mengeluarkan energi kematian yang cukup banyak, sedemikian rupa sehingga mampu memusnahkan semua makhluk spiritual di seluruh benua. Tang Qianer gemetar saat dia mengertakkan giginya dan mengerahkan kekuatan besar dengan telapak tangannya. Saat dia melakukan ini, jimat giok yang ada di tangannya pecah berkeping-keping. Luoli tampak pucat di langit saat dia melihat bola air hitam masuk ke arahnya. Dia menggigit bibirnya dan menolak untuk mundur, dan saat dia mengangkat diagram kuno Roh Agung dengan tangannya yang gemetar, dia berusaha untuk mengedarkan energi spiritual sekali lagi. Luoli tahu bahwa bahkan dengan Great Spirit Ancient Diagram, dia masih tidak bisa membela diri melawan Kaisar Iblis Langit Black Horse dengan kekuatannya sendiri. Saat sosoknya yang ramping dan lemah berdiri di hadapan serangan yang tidak menyenangkan, adegan yang diciptakan pertemuan ini cukup melankolis. Pada saat ini, semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara menutup mata mereka dengan putus asa, diam-diam menunggu kematian mereka. Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan dan yang lainnya menghela nafas putus asa. Semuanya sudah berakhir, kepala Taicang berkata sambil mendesah tak berdaya.
Ledakan. Saat bola iblis hitam semakin dekat ke akademi, itu meledak dan berubah menjadi lautan kematian. Saat ombak dari samudera ini menerjang, itu pasti akan membunuh banyak orang. Luoli mengepalkan diagram kuno roh agung dengan erat, cahaya spiritual bersinar darinya. Jelas bahwa dia bermaksud memberikan segalanya dalam satu pertarungan terakhir. Namun, Luoli tiba-tiba mengalami gelombang kekuatan telepati. Tubuhnya gemetar saat dia melihat cahaya spiritual lain berkumpul di depannya. Beberapa detik kemudian, sosok ramping perlahan terbentuk. Sosok ramping itu mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih lautan kematian itu. Seketika, lautan kematian berubah menjadi kristal hitam di telapak tangannya. Dia kemudian mengeluarkan kedua tangannya dan meremas kristal hitam itu dengan lembut. Segera, kristal itu direduksi menjadi bubuk berwarna hitam. Semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara menyaksikan pemandangan ini dan tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan menunggu kematian mereka. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah tiba-tiba. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok ramping yang baru saja muncul dari dalam cahaya spiritual di depan Luoli. Mereka semua bertanya-tanya, siapa ini? Siapa yang bisa melawan pelanggaran destruktif dari Kaisar Iblis Langit Black Course seperti ini, tanpa usaha sama sekali? Siapa itu? Kaisar Iblis Langit Black Course menyipitkan matanya, sambil berteriak dengan marah. Dia memelototi sosok yang sekarang bersinar dengan energi spiritual. Semua orang menonton adegan ini dengan keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, tawa yang sangat jernih bergema di seluruh alam semesta, disertai dengan suara nyaring, Black Course Heaven Demon Emperor, sebelum Anda memutuskan untuk membuat kekacauan di Akademi Spiritual Surga Utara, apakah Anda berpikir untuk meminta izin saya? Itu adalah Mu Chen yang berbicara.